Saat berada di titik terendah yang aku rasakan ya, yang pasti down, benar ngerasa nggak berguna, ngerasa benar-benar serendah itu. I do everything for her, and she don't give me anything at all. Kayak gitu. Halo, aku Dani, aku seorang mahasiswa. Menurutku dalam hidup, kita pasti melalui banyak lika-liku. Ada di mana kita berada di titik terendah dan juga titik tertinggi. Semua fase itu pernah aku lalui dan bagiku, semua fase itu membawa aku untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Menurutku, titik terendah dalam menjalani sebuah kehidupan itu ketika kita ngerasa hilang arah, kita ngerasa nggak ngerti tujuan hidup kita itu apa, kita ngerasa malu sama diri kita ngerasa nggak berharga, kita ngerasa nggak tahu mau ngapain. Ya semua hal yang negatif tuh kayak muncul semuanya dan bertumpuk satu-satu langsung ke arah kita semua. Dan itu yang membuat kita ngerasa down banget, membuat aku ngerasa down, nggak tahu harus bagaimana bersikap. Dan ketika kita melewati fase itu tuh kayak benar-benar kita rasanya sendiri, nggak punya teman atau siapapun untuk berbagi. Jadi benar-benar titik terendah ya, kita benar-benar ngerasa serendah itu dan benar-benar nggak tahu kita harus berbuat apa, dan itu biasanya berlangsung kayak waktu yang cukup lama kayak gitu. Aku melewati fase terendah itu sekitar tahun 2019 2020 kalau nggak salah. Itu kayak momen-momen aku ngerasa benar-benar di titik terendah ya, kayak sekitar tahun 2019-2020 kayaknya sekitar segitu. Saat berada di titik terendah yang aku rasakan ya, yang pasti down, benar-benar ngerasa nggak berguna, ngerasa benar-benar serendah itu, ngerasa dunia tidak berpihak ke aku, apapun yang aku lakuin salah. Ya lalu yang menurutku sangat negatif waktu itu kayak terjadi ke aku, dan ngerasa benar-benar nggak punya teman buat berbagi, buat nyatain keluh kesah tuh kayak ngerasa kita sendiri aja, kayak nggak punya siapapun. Dan ya aku ngerasa juga semua ini tuh bisa kejadian ya karena ulahku sendiri, jadi kayak makin downnya di situ. Dan kayak mungkin kalau boleh cerita kayak kenapa aku bisa ngerasa di titik terendah itu ya karena ulahku sendiri. Dan itu kayak ada mungkin dua faktor utamanya yang menyebabkan. Kayak yang pertama tuh karena pacaran, percintaan, yang kedua karena bisnis. Dan kayak mau cerita yang pertama dulu. Jadi kayak percintaan itu dulu aku punya pacar yang sebenarnya cukup menyenangkan, tapi sebenarnya kayak makin berjalan hubungannya itu jadinya toksik. Dan aku sampai di titik yang mungkin zaman sekarang bisa dibilang bucin bodoh, yang bucin sebodoh itu, yang bener-bener kayak apapun buat dia, kayak nggak mikir bijaknya gimana atau bagaimana, intinya sebodoh itu. Ya kalian bisa mikir lah kayak bucin bodoh tuh kayak gimana, masing-masing orang kan beda. Cuman kayak aku kejadiannya kayak gitu, yang kayak beda. I do everything for her and she don't give me anything at all. Kayak gitu. Dan kayak pacaran berlangsungnya lumayan lama, sampai intinya di hubunganku tuh aku punya satu hal yang harus diiyakan, yaitu kalau bisa
nggak ada orang ketiga atau kayak selingkuh gitu. Tapi malah yang terjadi dia mendua bisa dibilang, dan itu kayak turning point-nya kenapa aku ngerasa down banget, karena pas kayak aku tahu atau dia kegap selingkuh, bisa dibilang itu sesakit itu rasanya, yang benar-benar gimana ya, yang ngerti kan patah hati, tapi patah hatinya tuh yang kamu udah antisipasi buat itu nggak terjadi, yang kamu antisipasi buat hal itu tuh seminimal mungkin nggak bakal terjadi, tapi malah itu yang terjadi. Jadi kayak ngerasa bener yang ditampar realita atau ditusuk realita gitu sesakit itu. Dan itu yang bikin kayak aku sempat merasa down, kayak nyambungnya ke kuliah, yang harusnya aku kuliah bisa selesai cepet jadi molor, sangat molor, karena itu triggernya di situ. Aku belum malas ngapa-ngapain, malas kuliah, malas ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa dibilang produktif pada waktu itu. Dan kayak itu terus berlangsung sampai akhirnya aku diajak teman-temanku buat bisnisnya kayak ya bisnis kekinian lah, coffee shop kayak gitu. Udah akhirnya kita bisnis mulai, kayak aku pikir situ wah ini titik baliknya nih buat bisa bangkit dari keterpurukan ini. Tapi ternyata bisnis berjalan, saat awal-awal lancar, makin kesini lumayan, dan ternyata kayak semua tidak berjalan sesuai rencana dan harus bangkrut juga. Dan itu kayak mengalami banyak sekali konflik, dan rekan-rekan bisnisku tuh yang notabene teman-teman dekatku jadi makin kacau, kayak pertemanannya bener-bener musuhan. Terus kayak nggak musuhan sih, tapi sempet diem-dieman menurutku, dan kita nggak ada yang bilang gitu buat musuhan atau kayak gimana ya, kayak bener-bener kita saling diem sampai itu waktu yang lumayan lama. Jadi kayak itu aku merasa makin down lagi, makin down, dan sampai benar sedown itu karena dua hal itu, dan ngaruhnya ke kuliahku jadi semolor itu, dan nggak punya gairah hidup mungkin bisa dibilang. Yang akhirnya membuatku kuat buat ngelewatinnya itu menurutku diriku sendiri, karena kayak aku waktu itu ngerasa nggak punya siapapun buat sharing atau bercerita apa yang aku rasain. Bukan nggak punya temen ya, tapi nggak punya tempat yang nyaman buat bercerita menurutku. Kayak aku rasa prefer aku simpen sendiri, nggak perlu aku share-share, walaupun itu seberat itu dan melelahkan itu untuk ditahan sendiri. Tapi ya udah, kayak aku harus bisa, karena menurutku di agamaku yang aku anut ini, Tuhanku tuh nggak pernah ngasih cobaan melebihi apa yang bisa hambanya terima. Jadi tidak, yang aku percaya waktu itu aku bukan orang yang agamis, belum, tapi kayak aku percaya sama hal itu, dan ternyata itu yang bisa menguatkan aku buat ngelewatin hari-hari berat waktu itu. Saya mengenalkan diriku sendiri dan pemahamanku soal itu tadi, bahwa Tuhanku nggak bakal ngasih cobaan yang melebihin kemampuan hambanya. Jadi pelan-pelan aku berusaha bangkit, kayak aku selalu berusaha berpikir positif walaupun itu susah. Kayak bangun pasti ngelamun pada waktu itu, yang benar-benar diem di atas 5 menit. Itu menurutku aneh pada waktu itu, kayak mau mikir apa, mau bergerak tuh susah, kayak benar-benar diem, nggak ngerti mau ngapain. Kayak yang kebayang tuh ya kegagalan yang lalu, kayak sakit hati pas saya diselingkuhin, terus bisnis yang gagal. Jadi kayak banyak hal-hal yang
bikin aku down itu berputar tiap pagi, yang bikin aku jadi kayak ngelamun, kayak bingung harus gimana. Terus misal pun udah ngerasa nggak ngelamun, kayak ngejalanin harinya tuh tidak bersemangat. Padahal itu nggak dibuat-buat, kayak misal malamnya mikir besok harus bisa bangkit bla bla bla, tapi nggak seinstan itu, pasti kayak tetap bad mood itu berlangsung lama banget, kayak berbulan-bulan. Tapi ngerasain ya aku sendiri, misalnya ketemu teman-teman ya aku cukup bisa menutupi, kayak aku diem, kayak udah tetap ketawa ketiwi, padahal kayak dalamnya hancur mungkin bisa dibilang. Tapi kayak titik baliknya itu ya itu tadi, konsisten, kayak selalu berusaha berpikir positif bahwa semua ini tuh pasti terlewati. Memang kedengarannya klise, tapi hidup tuh nggak turun terus, pasti ada naiknya. Jadi ya udah, misal ngerasa turun tetap berusaha buat keep positif dan percaya bahwa setelah itu tuh pasti bakal ada hari baik. Jadi kayak hal-hal itu yang menguatin aku, kayak terutama pikiranku sendiri. Pelan-pelan aku jadi bisa buat survive dan menemukan hal-hal yang bisa nge-counter si masalah-masalah yang itu. Dan hal itu yang aku pegang sampai sekarang. Jadi kayak insya Allah aku sekarang lebih baik dari yang kemarin. Kalau diberi kesempatan buat memilih dan mengulang fase itu ya, yang pasti yang pertama tidak akan bikin bodoh, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya akan total atau all out di bisnis. Itu kayak dua faktor utama yang penyebab kenapa aku bisa melewati fase-fase yang cukup menyedihkan ya. Kayak bikin bodoh tuh se-ngefek itu, kayak bener-bener ngerasanya seneng kayak di awal, tapi kayak makin disini apalagi pas sudah selesai dan selesainya karena hal yang kamu sebenarnya udah prepare buat itu tidak terjadi, dan itu terjadi. Jadi kayak damage-nya cukup kerasa. Terus kayak misal di bisnis ya, kayak misal bisnisnya itu mau melakukan apa atau visinya seperti apa, kayak kalau bisa all out ya 110%, kalau bisa nggak 100% aja, kayak ya udah kamu benar maksimal di situ, kayak tuangin apa yang kamu bisa di situ. Karena kayak misal nanti itu berjalan baik ya kamu merasakan, dan kebalikannya misal itu berjalan buruk kamu juga yang paling merasakan. Yang aku sampaikan yang pertama, kayak nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa down, itu manusiawi. Kayak nikmatin aja sedih, downnya, rasa bersalah, rasa nggak bisa apa-apa, itu nikmatin aja. Kayak menurutku pasti akan ada fase kamu ngerasa sudah cukup, kayak ngerasa oke, kayak aku udah nggak bisa sedih lagi. Udah, setelah ngelewati fase itu apa yang kamu lakukan, kayak itu kembali ke kamu. Kamu mau cari kesedihan yang lain ya kamu bakal menemukan kesedihan yang lain. Tapi kalau kamu berpikir buat bangkit dan gimana nyelesain masalah yang kamu hadapin, ya kamu pasti akan menemukan jalan. Jadi kayak kembali ke kamu mau bagaimana. Dan kayak satu hal yang kayak aku pegang bahwa yaitu kayak hidup tuh dinamis, nggak selamanya turun terus, pasti ada naiknya. Nggak mungkin kamu bakal down terus ya. Kayak kamu ngerasain kesedihan kan, kamu sedih, tapi pasti nanti kamu akan ngerasa capek sedih. Nah ketika kamu capek sedih itu momentum gimana kamu buat bangkit dan ngelewatin itu, atau kamu sedih dan makin sedih cari kesedihan yang lain. Kayak itu kembali ke kamu harus bisa bangkit, kamu harus tahu apa tujuanmu di hidup. Kayak hidup tuh nggak cuman perkara dulu aku gini gagal, aku gitu gagal, aku belum selesai ini, belum selesai itu. Bukan tentang itu, tapi itu gimana kamu ya aku gagal rek, mana apa ya
gagal mana, apa mana coba mana, kayak gitu terus ya. Itu hidup, kayak gimana kamu berproses. Hidup tuh kan antara kamu titik satu ke titik yang lain. Kalau kamu udah nyampe ke satu titik checkpoint, ya udah kamu harus berjalan lagi temuin checkpoint yang baru, kayak gitu. Jadi pesanku kayak tetap semangat ngejalanin hidup, kamu tuh bisa.